Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari dengan NPM 224111042 dari Manajemen 22A. Tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dengan judul materi yaitu Manajemen Modal Kerja. Manajemen modal kerja diartikan sebagai suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek atau current asset. Artinya, bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Manajemen modal kerja melibatkan sebagian besar jumlah aset perusahaan, bahkan terkadang bagi perusahaan tertentu jumlah lebih aktiva lancar lebih dari setengah jumlah investasinya tertanam di dalam perusahaan. Menurut Kashmir 2010-210 yaitu menurut Weston tahun 2006 halaman 143, manajemen modal kerja mengacu pada semua aspek penata laksana aktiva lancar dan utang lancar. Manajemen modal kerja bersih meliputi pengelola masing-masing pos atau komponen current account perusahaan yang meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, dan hutang lancar. Dan slide selanjutnya adalah ada kebijakan dari manajemen modal kerja, yaitu yang pertama, kebijakan konservatif, yaitu merupakan rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Yang kedua, ada kebijakan moderat, yaitu yang berarti perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Artinya, kurang lebih sama dengan artinya aktiva yang bersifat permanen, yakni aktiva tetap dan modal kerja permanen akan didanai dengan sumber dana jangka panjang, dan aktiva yang bersifat variabel atau modal kerja variabel akan didanai dengan sumber dana jangka pendek. Yang ketiga yaitu ada kebijakan agresif, yang diartikan sebagai perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini, perusahaan berani menanggung risiko yang cukup besar. Dan slide selanjutnya adalah fungsi dari manajemen modal kerja, yaitu yang pertama, menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi kegiatan bisnis, maka besar modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu membantu maksimumkan nilai perusahaan, yaitu dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil atau return. Makin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen, dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Yang selanjutnya adalah tentang konsep. Menurut Martono tahun 2005, yaitu ada 3 macam konsep modal kerja yang biasa digunakan untuk analisis, yaitu yang pertama, konsep kuantitatif modal kerja. Menurut konsep kuantitatif adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang disebut juga dengan modal kerja bruto atau gross working capital, yang pada umumnya elemen-elemen ini dari modal kerja kuantitatif meliputi kas, surat-surat berharga atau sekuritas, piutang, dan persediaan. Yang kedua ada konsep kualitatif. Pada konsep ini modal kerja dihubungkan dengan besarnya hutang lancar atau hutang segera harus dilunasi. Sebagian aktiva lancar dipergunakan untuk melunasi hutang lancar seperti hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, dan sebagian lagi benar-benar dipergunakan untuk membelanjai kegiatan operasi perusahaan. Dengan demikian, modal kerja menurut konsep kuantitatif merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar yang juga disebut dengan modal kerja neto atau net working capital. Yang ketiga yaitu konsep fungsional konsep, yaitu
fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan pada berbagai aktiva dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan atau income, baik pendapatan saat ini atau current income maupun pendapatan masa yang akan datang atau future income. Konsep modal kerja fungsional merupakan konsep mengenai modal yang digunakan untuk menghasilkan current income. Dan slide selanjutnya adalah tujuan dari manajemen modal kerja, yaitu yang pertama, modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Artinya, likuiditas suatu perusahaan sangat tergantung pada manajemen modal kerja. Yang kedua, yaitu dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang ketiga, yaitu memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor apabila rasio keuangannya memenuhi syarat seperti likuiditas yang terjamin. Yang keempat, yaitu memungkinkan perusahaan untuk memiliki sediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang kelima, yaitu memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang keenam, yaitu guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan penjualan dan laba. Yang ke-7, yaitu perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya aktiva lancar. Dan slide selanjutnya adalah jenis-jenis manajemen modal kerja, yaitu yang pertama, modal kerja permanen atau biasa disebut permanent working capital, yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalani kegiatannya. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, modal kerja permanen ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, modal kerja primer atau primary working capital, yaitu modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Yang kedua, yaitu modal kerja normal atau normal working capital, yaitu modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Yang kedua, yaitu modal kerja variabel atau variable working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kerja ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel terdiri dari tiga, yaitu modal kerja musiman atau seasonal working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Yang kedua, yaitu modal kerja siklis atau cyclical working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Yang ketiga, yaitu modal kerja darurat atau emergency working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Dan slide selanjutnya yaitu ada sumber manajemen modal kerja, yaitu yang pertama, hasil operasi perusahaan, yaitu jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan atau laba atau rugi ditambah dengan depresiasi atau amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Yang kedua, yaitu keuntungan penjualan surat-surat berharga, yaitu merupakan satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, yaitu penjualan saham. Perusahaan dapat mengeluarkan atau emisi saham baru atau meminta kepada pemilik untuk menambah modalnya, yaitu juga dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk utang jangka panjang lainnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Yang keempat, itu ada penjualan aktiva tetap. Yang kelima, penjualan obligasi. Yang keenam, memperoleh pinjaman. Yang ketujuh, yaitu dana hibah. Dan slide selanjutnya ada modal penentuan kebutuhan modal kerja, yaitu yang pertama, metode keterikatan modal kerja, yaitu untuk menentukan besarnya modal kerja dengan menggunakan metode ini ada dua faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, periode terikatnya modal kerja, yang kedua, proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja dan sebaliknya. Yang kedua, yaitu metode perputaran modal kerja, yaitu
dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentukan modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan.